Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianti Enia Ulina Ginting dengan NPM 2206837385. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proposal saya yang berjudul Hubungan Kualitas Tidur dengan Kemampuan Regulasi Emosi Anak Autism Spectrum Disorder Usia Prasekolah. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yaitu prevalensi ASD telah meningkat secara signifikan secara global. Data Center for Disease Control and Prevention 2023 menunjukkan bahwa 1 dari 36 anak di Amerika Serikat telah didiagnosis dengan ASD. Di Indonesia sendiri, Wakil Menteri Kesehatan menyebut pada tahun 2024 bahwa diperkirakan sekitar 2,4 juta anak di Indonesia yang sudah didiagnosis autisme. Nah, anak dengan autism spectrum disorder sering mengalami gangguan tidur dengan prevalensi 50-80% anak ASD. Nah, gangguan tidur yang berlangsung lama dapat memperparah gejala autistik dan dapat menghambat kemampuan regulasi emosi. Kualitas tidur yang buruk juga dapat memperburuk kemampuan anak dalam mengendalikan emosi, meningkatkan perilaku seperti mudah marah, tantrum, dan sulit menenangkan diri. Nah, penelitian tentang hubungan antara kualitas tidur dan regulasi emosi sendiri pada anak ASD, khususnya usia prasekolah, masih terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini penting untuk memahami sejauh mana kualitas tidur mempengaruhi kemampuan regulasi emosi pada anak ASD usia prasekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas tidur anak usia prasekolah dengan autism spectrum disorder. Yang kedua, bagaimana kemampuan regulasi emosi pada anak usia prasekolah autism spectrum disorder. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan kemampuan regulasi emosi pada anak usia prasekolah dengan autism spectrum disorder. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3 juga. Yang pertama itu untuk mengetahui kualitas tidur anak usia prasekolah dengan autism spectrum disorder. Yang kedua untuk mengetahui kemampuan regulasi emosi anak usia prasekolah dengan autism spectrum disorder. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara kualitas tidur dengan kemampuan regulasi emosi pada anak usia prasekolah dengan autism spectrum disorder. Nah, adapun hipotesis, yang pertama itu ada terdapat gambaran kualitas tidur anak ASD prasekolah. Yang kedua, terdapat gambaran tertentu mengenai kemampuan regulasi emosi pada anak ASD usia prasekolah. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kemampuan regulasi emosi pada anak usia prasekolah dengan ASD. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, yaitu untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Nah, sampel yang saya gunakan itu anak ASD berusia 4-6 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumennya yaitu Children Sleep Habit Questionnaire atau CSHQ untuk menilai kualitas tidur dan Emotion Regulation Checklist atau ERC untuk menilai regulasi emosi anak. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, di mana peneliti menghitung frekuensi dan persentase kualitas tidur berdasarkan hasil pengukuran menggunakan instrumen CSHQ dan instrumen ERC. Data kualitas tidur dan regulasi emosi dibagi menurut karakteristik demografis seperti usia dan jenis kelamin untuk memeriksa distribusi setiap variabel. Nah, untuk uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, tes dilakukan untuk menguji normalitas distribusi kualitas tidur dan regulasi emosi. Nah, apabila kualitas tidur dan regulasi emosi menunjukkan distribusi normal, maka uji statistik parametrik akan ditetapkan. Sebaliknya, jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka analisis statistik non parametrik akan digunakan. Nah, uji hipotesis yang saya gunakan itu uji korelasi dalam penelitian ini yaitu korelasi Pearson untuk data distribusi normal dan korelasi Spearman untuk data tidak berdistribusi normal. Nah, itu untuk menguji hubungan antara kualitas tidur dan regulasi emosi. Nah, untuk interpretasi hasil uji statistik akan diinterpretasikan berdasarkan nilai p-value-nya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan regulasi emosi pada anak ASD usia prasekolah? Sekian presentasi makalah proposal saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.